Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di pertemuan kali ini kembali saya menyuguhkan materi di pendidikan agama Islam. InsyaAllah kita melanjutkan pertemuan pembelajaran kita dari video yang telah lalu. Pada bab pertama kita membahas materi tentang meyakini hari akhir, kalau tidak salah ya, di bab yang pertama. Atau bagi peserta didik yang belum menyaksikan videonya, belum menonton videonya, atau bagi para penonton video ini yang belum menonton menyaksikan videonya, silahkan klik di atas sini, kita tampilkan di sini. Di sini. Silahkan diklik video yang ada di sini. Nah, itu adalah video materi pertama yang Bapak sampaikan kemarin tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Baik, para peserta didik sekalian, dengan mengucap basmalah, mari kita bersama-sama mengucap basmalah agar proses pembelajaran kita kali ini bisa berjalan baik dan para peserta didik sekalian bisa menerima materinya dengan baik dan bisa dicerna, kemudian disimpan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dan bersyukur apabila materi ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ucapkan bismillah. Bagi yang ingin berdoa, doa belajar dan lain sebagainya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa menambah ketebalan iman kita kepada Yang Maha Kuasa, dan semoga dengan doa tadi menjadikan kita mudah dalam menerima materi pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak langsung saja kepada materinya. Kita masuk kepada bab kedua. Tentang apa bab kedua? Ini materinya. Oke, baik peserta didik sekalian, kita langsung masuk kepada materi yang ada di samping. Sudah Bapak tampilkan di samping. InsyaAllah materi kita hari ini adalah tentang bab kedua di buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas 9. Materi hari ini adalah untuk kelas 9 semester pertama di bab kedua dengan tema menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bapak ulangi, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. InsyaAllah materi ini yang akan kita bahas ke depan. Mudah-mudahan para peserta didik sekalian bisa memahaminya dengan baik, karena materi ini bukan materi yang sulit, hanya sekedar materi berkaitan dengan akhlak, adab, tingkah laku, dan kepribadian. InsyaAllah bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, di bawah sini ada tertulis nama Bapak. Bagi para penonton video ini yang belum kenal dengan saya adalah salah satu guru di yayasan swasta di salah satu pedalaman Kalimantan Barat dan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, saya adalah lulusan dari salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Ketapang, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang. Mudah-mudahan bagi teman-teman mungkin atau saudara-saudara yang mungkin punya anak, punya ponakan, punya kerabat yang pengen kuliah dengan spesifikasi pendidikan yang kepinginnya di dalam ruang lingkup agama Islam, nggak perlu jauh-jauh kemana-mana ya, ke luar provinsi, luar pulau, dan lain sebagainya. Di Ketapang sudah ada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang. Sukses atau tidaknya seseorang meraih cita-citanya nanti bukan tergantung kepada tempat di mana dia bersekolah atau berkuliah, tapi kesuksesan seseorang tergantung kepada dirinya masing-masing. Mau dia sekolah dimanapun,
kalau Allah sudah mengkehendaki dia jadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara, maka dia akan berhasil dimanapun dia sekolah, dimanapun dia kuliah. Seperti itu, tergantung dengan kepribadian masing-masing, insya Allah. Baik, para peserta didik sekalian, kita langsung masuk saja kepada materinya. Namun sebelum masuk kepada materinya, saya harapkan para peserta didik sekalian atau teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang nonton video kali ini, silahkan tekan tombol like-nya di bawah video. Ada tombol like di bawah video di sini kalau nggak salah ya. Di bawah sini, tekan tombol like-nya, kemudian jangan lupa di subscribe channelnya. Mudah-mudahan dengan subscribe bisa menambah berkah bagi siapa saja yang belajar lewat video ini. Ilmu yang didapatkan bisa berkah insya Allah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya, karena dengan tombol lonceng insya Allah nanti kita tidak akan ketinggalan materi-materi yang sebelumnya insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para peserta didik sekalian, kita masuk saja kepada materinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, kompetensi dasarnya kita menghargai sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 3942, Quran Surah Ali Imran ayat 159, serta hadis-hadis terkait. Nah, dalil-dalil yang ada di sini, yang ditampilkan di sini, ini adalah referensi. Namun pada pembelajaran kali ini di tiap-tiap komponen, baik optimis, ikhtiar, ataupun tawakal, Bapak hanya menyajikan satu dalil saja. Untuk peserta didik yang lain, untuk ayat yang lain, peserta didik nanti akan ada tugas tersendiri untuk mencari dalil-dalil yang terkait dengan sikap optimis, sikap ikhtiar, dan bertawakal. Kemudian yang kedua, memahami Quran Surah Az-Zumar, kemudian membaca Quran Surah Az-Zumar, dan seterusnya, kemudian menunjukkan hafalan. Nah, nanti akan ada hafalan yang harus di-store nanti di akhir video. Nanti akan ada tata caranya yang harus dilakukan oleh anak-anak sekalian dan peserta didik sekalian. Baik, untuk indikatornya, indikator yang pertama adalah terbiasa berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik sekalian diharapkan terbiasa berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari, terbiasa dengan perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kemudian terbiasa dalam perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian optimis, menjelaskan pengertian ikhtiar, dan menjelaskan pengertian tawakal. Seperti itu. Baik, kita langsung saja kepada slide berikutnya. Nah, ini ada tugas pertama bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran online kali ini. Ada 3 gambar. Ketiga gambar ini adalah gambar yang berkaitan dengan ketiga hal tadi, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Di sini yang pertama adalah gambar seorang atlet. Ini atlet lompat galah, yang lompat tinggi, kemudian pakai galah yang panjang, dan lain sebagainya lah ya. Ada atlet galah, namun ini cuma gambaran saja. Gambar atlet yang memegang galah ini, atlet lompat galah ini adalah gambaran saja. Ada atlet-atlet yang lain yang mungkin bisa menggambarkan tentang optimis, ikhtiar, tawakal. Bisa saja lompat jauh, bisa saja lomba lari, bisa saja dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian yang di bawahnya ada juga gambar seorang siswa sedang melakukan pengerjaan tugas. Itu siswa yang lagi berada di dalam lingkungan sekolah, di dalam kelas, sedang belajar gitu ya. Nah, ini akan nyangkut juga dengan materi ikhtiar, optimis, tawakal. Kemudian yang di sebelahnya, di sebelah gambar pelajar yang sedang belajar itu ada gambar sepeda yang terparkir, memarkirkan sepeda. Nah, di sini juga ada komponen atau bagian dari pembelajaran optimis, ikhtiar, dan tawakal seperti itu. Nah, dari ketiga gambar ini kita akan pelajari satu persatu seperti apa sih optimis, seperti apa sih ikhtiar, seperti apa sih tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja kepada slide yang berikutnya. Di sini ada peta konsep yang sudah Bapak sajikan. Silahkan dilihat, dibaca.
Di sini di atas ada tulisan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Di bawahnya terbagi menjadi 3. Di bagian optimis, kita akan mempelajari tentang pemahaman terhadap dalilnya, kemudian contoh sikap optimisnya seperti apa. Ya, cuma ada 3 saja yang akan kita pelajari, yaitu pengertian optimis itu apa, memahami dalilnya tentang optimis itu bagaimana, kemudian contoh sikap optimisnya. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar juga sama. Yang pertama, memahami dalilnya, memahami pengertian ikhtiarnya apa, kemudian memahami dalilnya apa, kemudian contoh sikap ikhtiar itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, ada tawakal. Apa pengertian tawakal? Kemudian kita juga belajar cara memahami dalil terkait dengan sikap tawakal, kemudian contoh dari sikap tawakal, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal ini akan kita pelajari dalilnya, kemudian contoh sikapnya tentang optimis, ikhtiar, tawakal. Dari belajar 3 hal ini, maka kita bisa mengambil manfaat, yaitu dengan tujuan ini barokah yang akan kita dapatkan lah ibaratnya ya. Sikap mulia yang akan muncul di dalam diri kita masing-masing dengan belajar 3 hal ini adalah, yang pertama, kita bisa memiliki mental yang tangguh, tidak mudah putus asa, senang berusaha dan mencoba, tidak takut dengan kegagalan, memiliki jiwa yang tenang karena segala yang diusahakan hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Saat sukses disikapi dengan rasa syukur, tidak bersikap sombong. Saat belum sukses tetap sabar, tetap berusaha dan tidak putus asa. Seperti itu. Oke, baik peserta didik sekalian, langsung kita masuk ke materinya dengan bagian pertama, yaitu optimis. Ada 3 tadi ya, ada 3, yaitu diantaranya optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama kita masuk kepada materi optimis. Yang pertama kita pelajari adalah sifat optimis itu apa? Pengertian sifat optimis. Di sini sudah tertulis, sudah Bapak tampilkan. Maksud dari sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Pesimis adalah orang yang memiliki sifat yang negatif dalam menghadapi persoalan, sudut pandangnya selalu negatif. Nah, sikap orang yang optimis ini adalah orang-orang yang selalu menghadapi segala sesuatu dengan berpikiran positif. Orang-orang yang berpikiran positif itu adalah orang-orang yang selalu berpikiran baik terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Misalkan, para peserta didik sekalian adalah seorang pelajar. Peserta didik sekalian adalah seorang pelajar. Nah, bagaimana sikap optimis yang harus dimiliki sebagai seorang pelajar? Optimis dalam mencari ilmu. Optimis, kita pasti bisa mendapatkan ilmu. Optimis, kita pasti dapat sukses. Optimis itu apa ya? Kalau kita gambarkan dengan kata-kata lain itu optimis sama dengan yakin kali ya. Optimis kita bakal sukses. Artinya kita bisa artikan ke dalam kalimat yakin ya. Yakin kita bakal sukses. Nah gitu. Atau optimis aku harus naik kelas. Nah, artinya kita harus yakin kepada diri sendiri bahwa kita harus naik kelas. Optimis itu artinya tujuan yang kuat di dalam hati masing-masing. Tujuan yang kuat. Nah, di sini tertulis kan memiliki harapan positif, harapan yang baik, keinginan yang baik, harapan itu ya. Dalam menghadapi segala atau sesuatu persoalan. Kita punya banyak harapan. Harapan jangka pendek, harapan jangka panjang. Harapan jangka panjang itu biasanya kita gambarkan dengan cita-cita. Kita semua punya cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi bupati, ada yang pengen jadi gubernur, ada yang pengen jadi guru, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah harapan.
Dan harapan itu harus dicapai dengan sikap optimis, bukan dengan sikap pesimis. Optimis itu artinya dia meyakini bahwa dirinya mampu untuk meraih cita-cita itu. Aku optimis, aku yakin, aku pasti dapat itu, aku meyakin bahwa aku bakal meraih cita-cita itu. Sebagai apapun itu, sebagai tentara, polisi, bupati, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu sikap optimis. Sedangkan kebalikannya adalah pesimis, artinya tidak percaya diri, tidak yakin dengan diri sendiri. Seperti itu. Setelah memahami pengertian dari optimis dan penjelasan singkat dari Bapak tadi, kita masuk ke dalam dalilnya. Dalil bersikap optimis. Di sini dalilnya adalah tentang hadis, bukan Quran. Hadis, bukan Quran. Seperti itu. Nah, ilmu hadis kita sudah pelajari kemarin. Kita sudah membahas tentang hadis, kalau tidak salah di kelas 8 ya. Kalau tidak salah di kelas 8 itu ada materi tentang pembahasan hadis, materi singkat lah ya, kulit-kulitnya saja ya, karena belajar di SMP itu adalah kulit-kulitnya saja. Mata pelajarannya saja dinamakan pendidikan agama Islam. Kalau di madrasah sanawiyah gitu kan biasanya ada fikih, Quran, hadis, akidah, akhlak, tajwid dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di SMP yang begini kita belajar kulit-kulitnya. Di kelas 8 kita kemarin sudah belajar tentang hadis ya, tentang pembagian hadis, tentang macam-macam hadis, cara membaca hadis dan lain sebagainya. Baik, kali ini kita akan mengetahui dalil apa yang terkait dengan sikap optimis. Bapak mengambil dari hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, tentunya hadis ini dari Rasulullah SAW bersambung ya, sanadnya bersambung nyampe kepada Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad kita baca bareng-bareng ya, teman-teman peserta didik, teman-teman yang nonton mungkin, atau peserta didik, murid-murid Bapak yang nonton mungkin bisa baca juga sama-sama, bisa dibaca ini dengan baik. Mudah-mudahan tidak buram hasil videonya nanti. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca hadis itu tidak sama seperti baca Quran ya. Kalau baca Quran itu harus dengan nada, atau mau lebih keren dengan tilawah atau dengan tartil. Kalau tartil baca Quran dengan nada tapi agak cepat. Kalau tilawah mengalun, mendayu-dayu gitu ya. Kalau baca hadis kita seperti orang ngobrol biasa, ngomong biasa, karena hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Ada perkataan ya, qauli, fi'li, takriri. Ada 3 macam hadis itu. Jadi kalau segala macam yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah hadis juga, namanya sama. Dan yang keluar itu adalah perkataan, ucapan, bahasa biasa saja, seperti kita ngomong saja. Jadi makanya cara membacanya juga seperti orang ngomong biasa, bukan seperti baca Quran gitu. Jadi baca hadis itu seperti orang bicara biasa, tapi dengan menggunakan bahasa Arab seperti itu. Baik, kita baca sama-sama hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tirata wa khairuha al-fa'lu qila wa mal fa'lu qala al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum. Rawahul Ahmad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah. Apa itu tiarah? Tiarah itu firasat buruk dan rasa kesialan, itu makna tiarah ya. Tidak ada rasa tiarah, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Peserta didik sekalian, barangkali ingin mengulang lagi hadisnya, silahkan dibaca, difahami, dihafal bila perlu ya. Karena nanti kita akan ada tugas, tapi tergantung tunggu nanti komando dari Bapak untuk menghafal ini. Baik. Nah, anak-anak sekalian, dari hadis ini kita tentu meyakini bahwa sikap optimis itu adalah anjuran yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diberikan anjuran oleh baginda Rasulullah, maka ini namanya sunnah. Nah, kalau sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah, maka namanya sunnah. Bisa jadi sunnah
Kenapa? Kita melakukan segala sesuatu berkaitan dengan niat ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berawal dari niatnya, tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, maka hasilnya juga baik. Kalau niatnya buruk, maka hasilnya juga buruk. Maka niatkan untuk berlaku yang baik. Optimis ini kita lakukan atas anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Karena kita cinta kepada Nabi, kita sudah lihat dalilnya, maka peserta didik sekalian wajib untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kebaikan. Di dalam diri kita untuk menganggap itu wajib, bagus. Di dalam diri kita untuk menganggap itu boleh dilakukan, silahkan. Yang jelas, apapun yang diberikan, yang diajarkan oleh baginda Nabi, itu adalah kebaikan. Ada yang mau mengerjakan, silahkan. Ada yang keberatan mengerjakan, ya silahkan. Segala sesuatu tergantung konsekuensinya. Seperti itu. Tapi kalau orang yang mengidolakan Rasulullah SAW, dia pasti melakukan apapun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh idolanya. Kalau kalian mengidolakan artis Korea, pasti kalian suka dengan perilaku artis Korea, suka menirunya. Begitu juga dengan kalau kita mengidolakan baginda Rasulullah SAW, pasti kita menginginkan bersikap, berperilaku atau melakukan apapun yang suruh dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sikap optimis ini adalah salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan pernah ada rasa sikap perasaan negatif kepada segala sesuatu. Harus optimis. Diberikan cobaan harus optimis. Diberikan ujian harus optimis. Diberikan segala sesuatu yang mungkin bisa dikatakan membuat diri kita terhalang untuk melakukan segala sesuatu mencapai kesuksesan, harus optimis bisa dilakukan gitu. Jangan selalu menganggap segala sesuatu itu berat lalu kita selalu keberatan dalam menjalankan segala sesuatu, tidak. Tapi selalu optimis dalam menjalankan apapun yang menjadi tujuan peserta didik sekalian. Punya cita-cita jadi dokter, punya cita-cita jadi bupati, punya cita-cita jadi polisi, punya cita-cita jadi PNS, pegawai, guru, dan lain sebagainya, dokter, dosen, dan lain sebagainya, maka optimislah, yakinlah, percaya diri bahwa anak-anak semua pasti bisa meraih itu semua. Tentu dibekali dengan sikap ikhtiar. Sikap ikhtiar akan kita bahas berikut ini. Oke, baik peserta didik sekalian, kita masuk kepada yang kedua, yaitu tentang ikhtiar. Kita lanjut kepada pengertian ikhtiar. Lanjut ya, ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Ikhtiar itu sama dengan perbuatan, realisasi. Apa ya ibaratnya? Melakukan. Nah, itu ikhtiar, melakukan itu. Direalisasikan dengan perbuatan, dengan badan, dengan amal kita. Tidak cukup hanya dengan optimis. Tadi kita sudah bahas optimis. Kalau cuma optimis doang tanpa ikhtiar, percuma, tidak akan jadi apa-apa. Sekarang zaman pandemi ya. Kita belajar online ini karena sedang ada pandemi COVID-19, Corona ya. Entah sampai kapan dia berlalu. Nah, dengan adanya Corona kita belajar online sekarang. Nah, optimis untuk berhubungan dengan Corona ini, kita optimis bahwa kita bakal bisa melewati semuanya. Kita optimis, kita bisa melewati semuanya. Dan kita optimis Corona tidak bisa menyerang diri kita. Itu optimis. Yakin Corona tidak bisa menyerang diri kita. Itu optimis. Ikhtiarnya bagaimana? Tidak cukup hanya dengan optimis perasaan yakin, tapi juga disertakan dengan ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya adalah dengan 1. Menggunakan masker, 2. Selalu cuci tangan, 3. Jaga jarak, dan lain sebagainya. Gitu ya, seperti yang diajarkan Islam. Jauh sebelum COVID-19, hal itu semua sudah diajarkan Islam. Contohnya, menutup aurat. Sebelum COVID ada, Islam juga sudah mengajarkan itu, menutup aurat. Masker, ada niqab, ada cadar. Itu juga syariat Islam. Syariat Islam itu. Mau dikerjakan boleh, mau tidak dikerjakan juga tidak masalah. Mau pakai cadar boleh, dapat pahala, dapat amal gitu kan, dapat imbalan amal. Tidak menggunakan cadar juga tidak masalah. Tidak berdosa juga gitu ya. Asal juga tetap menutup aurat, pakai kerudung maksudnya, pakai hijab yang benar, hijab yang syar'i. Seperti itu. Nah, begini. Dengan ikhtiar otomatis kita bisa meraih sesuatu. Kita yakin bahwa kita tidak akan diserang oleh Covid. Kalau tidak ikhtiar, ya gimana ya, susah diceritakan. Dengan ikhtiar itulah kita bisa
yakin bahwa diri kita bakal tidak terkena COVID, gitu. Menutup aurat, kemudian tidak bersentuhan, ya. Tidak bersentuhan juga sudah diajarkan di dalam Islam. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, gitu ya. Gitu. Kemudian apalagi social distancing, gitu kan. Termasuk tadi lah, la taqrabuz zina itu jangan mendekati zina. Kemudian jangan bersalaman, bersentuhan dengan lawan jenis, itu sudah diajarkan di dalam Islam, gitu. Itu ikhtiar namanya. Berikhtiar. Atau begini deh, contoh kecil. Kita optimis bahwa kita bakal dapat pahala yang banyak, tapi tidak ikhtiar. Pahala yang banyak bagaimana? Sholat 5 waktu misalkan, rutin, rajin sholat 5 waktu, tapi tanpa ikhtiar. Tanpa ke masjid, tanpa sholat, tanpa sedekah, tanpa amal, bagaimana mau dapat pahala yang banyak? Kita cuma optimis bakal dapat, tapi tidak mengerjakan sesuatu. Maka percuma, tidak akan dapat apa-apa tanpa ikhtiar. Maka harus sejajar antara optimis dengan ikhtiar. Kita optimis yakin bakal dapat, ikhtiar untuk mendapatkan itu perlu ikhtiar. Melakukan atau mengerjakan seperti itu. Dalilnya bagaimana? Dalilnya, ini adalah Quran, surat ke-53, surah An-Najm, ayat 39 sampai 42. Oke. Untuk dalil ini, para peserta didik sekalian, dalil yang tertera di samping ini, di sebelah sini, peserta didik sekalian, Bapak harapkan untuk membacanya. Dibuat sebuah video ya, dibaca, tapi ini dipindahkan dulu ke bukunya. Nanti ada tugas tersendiri nanti ya, di akhir ya. Nanti ada aba-aba terakhir. Ini dalil ini, Quran ini silahkan dibaca, tapi dibuat video. Bikin video, dibaca dengan tajwid makhraj yang benar, gitu ya. Dikirimkan ke Bapak ke Japri WhatsApp Bapak pribadi, atau bisa dikirimkan ke grup WhatsApp Pendidikan Agama Islam ya. Tapi kalau mau lebih mudah ya langsung kirimkan saja ke Bapak, biar Bapak bisa ngecek satu persatu gitu. Dan Bapak bisa nilai dari keterampilan membaca Al-Qur'annya, baik untuk peserta didik Bapak langsung ya. Kalau ada siswa lain yang di luar Kalimantan sana yang menyaksikan video ini pengen nyoba ngirimkan video, pengen dinilai nanti, insya Allah silahkan baca, kirimkan videonya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Silakan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini videonya. Nanti akan saya lihat dan akan saya nilai insya Allah. Oke, kita langsung masuk ke yang terakhir, yaitu tawakal. Nah, ini dia. Langsung ya, biar durasi video nggak terlalu panjang. Pengertian tawakal. Tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa, tawakal harus disertakan dengan usaha yang serius. Nah, tawakal ini adalah menyerahkan segala sesuatunya setelah kita berikhtiar, setelah kita optimis, maka kita serahkan keputusan di tangan Allah. Artinya, kalimat tawakal. Diserahkan semuanya kepada Allah. Misalkan, kita tadi sudah berniat, sudah beroptimis hati, beroptimis diri bahwa COVID ini bakal berlalu. COVID tidak bisa menyerang diri kita. Setelah optimis seperti itu, kemudian kita berikhtiar dengan menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru kita realisasikan dengan tawakalnya. Tawakal yang bagaimana? Semua sudah kita lakukan. Optimis sudah, ikhtiar sudah. Maka serahkan keputusannya kepada Allah. Allah lindungi atau tidak, tinggal terserah Allah. Tawakalkan, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika kita berangkat menuju ke salah satu tempat, misalkan menggunakan sepeda motor atau pakai mobil. Nah, kita bertawakal kepada Allah biasanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya, seperti itu kan. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dan lain sebagainya. Banyak doa yang bisa kita baca ketika kita melakukan sesuatu, berkendara, berangkat, bepergian, dan lain sebagainya. Tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah kita optimis bakal sampai ke tempat tujuan, kita ikhtiar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kita tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Sampai ataukah tidak, tinggal Allah yang menentukan. Dan kita berharap optimis pasti sampai, tapi tetap tawakal kepada Allah. Kita sudah melakukan segala sesuatu,
misalkan tentang COVID ini ya, kita sudah pakai masker, sudah cuci tangan, tawakalkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang bisa membunuh, bukan membunuh maksudnya, mematikan ya. Karena yang mengasih nyawa Allah, yang bakal ngambil juga Allah. Bukan COVID yang bakal membunuh kita, bukan COVID yang bakal menghilangkan nyawa kita, tapi Allah yang mencabut nyawa kita. Mungkin perantara COVID, seperti itu. Makanya ketakutan kepada COVID jangan mengalahkan ketakutan kita kepada yang Maha Kuasa, seperti itu. Itu tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Dalil tawakal bagaimana? Oke, dalil tentang tawakal ini para peserta didik sekalian seperti biasa, seperti tadi, gunakan video, baca ini, kemudian dikirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak di sini. Atau kalau tidak bisa kirim ke nomor pribadi, kirimkan ke grup WhatsApp kita, grup kita, grup pendidikan agama Islam di SMP kita, untuk murid Bapak langsung ya. Yang murid di luar sana juga boleh, silakan kalau mau ngirimkan, nggak masalah ya. Baik, itu dalil tentang tawakal. Artinya apa tadi itu? Coba kita lihat dulu. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah. Ketika satu kaum bermaksud hendak menyerahkanmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Gitu. Tempat berserah diri itu hanya kepada Allah. Tempat kita takut itu hanya kepada Allah. Tempat kita minta tolong itu hanya kepada Allah. Tempat kita berlindung itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah, gitu. Tidak sedikit orang-orang yang berlindung kepada yang bukan Tuhannya, gitu. Contohnya apa? Berlindung dengan jimat. Pakai kalung-kalung apa yang gak jelas, gitu. Tulisan-tulisan gak jelas, warna hitam dikalungkan di leher. Pakai gelang katanya biar makin berkah, biar makin laris dagangannya. Pakai kalung biar selamat di dalam perjalanan, gitu. Itu aneh ya, seakan-akan benda itu lebih hebat daripada Tuhan gitu. Nggak ada seperti itu ya. Jangan ada yang mempercaya hal-hal yang aneh selain Allah, selain Tuhan. Karena kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, bukan la ilaha iljimat, bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha iljimat ya. Tidak Tuhan selain Allah maksudnya. Jadi Tuhan kita itu cuma Allah, bukan yang lain. Tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita berharap, dan lain sebagainya gitu. Kepada Allah kita datang dan kepada Allah kita didatangkan, dari Allah kita didatangkan, dan Allah juga akan mengambil kita. Makanya selalu mengucapkan ketika ada musibah, kecelakaan dan lain sebagainya, selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang punya, Allah yang memiliki gitu. Nah, peserta didik sekalian, itu saja materinya, singkat, padat, jelas, optimis, ikhtiar, tawakal. Harapannya peserta didik semua bisa memahami ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita optimis meraih sesuatu, meraih cita-cita, jadi apapun peserta didik sekalian, ikhtiar dengan belajar agar bisa meraih cita-cita itu dengan baik, kemudian tawakalkan kepada Allah agar Allah nanti memberikan keputusan terbaik kepada kita untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Nah, kemudian tugasnya, ini tugas yang Bapak maksud tadi. Selain tugas membuat video bacaan tadi ya, ini ada tugas yang pertama, tuliskan dalil sikap optimis, ikhtiar, tawakal. Tiga dalil tadi. Dalil optimis, dalil ikhtiar, dalil tawakal. Ketiga itu ditulis di buku tugas peserta didik semua, anak-anak semua, dengan rapi, tulisan Arab ya. Arab beserta artinya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak yang sudah punya nomornya tadi. Atau lihat saja di bawah ini. Ada nomor WhatsApp-nya di bawah ini. Yang kedua, jelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh sifat atau perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, untuk yang nomor 1, ini adalah berbentuk foto. Fotonya, kalian tulis dulu dalilnya, kemudian foto, dan fotonya dikirimkan ke WhatsApp Bapak pribadi, di Japri, di nomor yang ada di bawah ini. Kemudian, untuk yang nomor 2 dan nomor 3, ini kalian jawabnya di bawah kolom komentar. Di bawah video ini, di bawah kolom komentar video ini, di bawah video YouTube ini ada kolom komentar, ketik di situ, tulis di situ. Formatnya adalah dengan cara, nih Bapak contohkan ya, Bapak ketik dulu ya, Bapak kasih contoh ya. Sebentar. Jadi formatnya nanti peserta didik semua menulis nama lengkap ya. Kemudian asal sekolah, kemudian kelas berapa,
kelas. Kalau ada spesifikasi A, B, C, D, tolong tuliskan ya kelasnya. Kemudian di bawahnya jawaban. Jawaban nomor 2 dan jawaban nomor 3. Nomor 3. Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Diketik saja. Biar mudah seperti itu. Pak, kenapa nggak di WhatsApp saja? Nanti memori Bapak penuh gitu ya. Nggak usah pakai itu, nanti memori Bapak penuh. Kasihan sama Bapak nanti. Makanya kita pakai YouTube biar kita mempermudahkan proses belajarnya. Seperti itu peserta didik sekalian ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini berkah insyaallah. Oke, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah buat kita semua. Mudah-mudahan peserta didik semua bisa meraih cita-cita, dan jangan lupa selalu optimis. Realisasikan dengan ikhtiar, kemudian serahkan kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa video ini di-like, kemudian komen, dan barangkali peserta didik semua ingin berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain, silahkan di-share video ini ke media sosialnya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, WA, dan lain sebagainya. Silahkan ke grup-grup juga boleh, buat yang lain ingin belajar juga silahkan. Dan jangan lupa yang belum subscribe channelnya, silahkan di-subscribe. Mudah-mudahan dengan men-subscribe ini, mendukung channel ini, kalian mendapatkan ilmu yang berkah gitu ya. Banyak anak-anak yang pengen belajar tapi tanpa melakukan sesuatu gitu. Contohnya Bapak dulu belajar ngaji dengan guru ngaji, biasanya disuruh nimba air, biasanya disuruh melakukan sesuatu gitu. Dan segala sesuatu yang dilakukan, diberikan itu adalah untuk mengharapkan ilmu yang berkah yang didapatkan dari gurunya Bapak dulu gitu. Seperti itu juga Bapak mengharapkan dengan anak-anak didik semua, mudah-mudahan ilmu yang didapat ini berkah seperti itu. Bapak cuma minta video ini di-like bagi yang suka, kemudian tinggalkan jawaban komentarnya di kolom komentar, dijawab di kolom komentar maksudnya. Kemudian silahkan bagikan video ini kemanapun yang peserta didik punya media sosial, di medsos, WhatsApp, Facebook, WA, dan lain sebagainya, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar nanti materi yang berikutnya tidak ketinggalan. Karena akan lanjut dengan materi yang berikutnya, insya Allah. Di bab ketiga nanti kita akan lanjut lagi materinya. Tapi dengan menekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan materi yang berikutnya, insya Allah. Baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang salah itu datangnya dari Bapak pribadi, kalau ada yang benar itu pasti datangnya dari Allah. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Fawan TV mengucapkan terima kasih banyak.